Ada konflik, banyak pengalaman orang disebut dengan pasukan religius yang suka congkel orang punya pokok. Kalau ada konflik, kesempatan untuk mencuri itu di level bawah, apalagi di level menengah. Kawan in group out group, atau dalam orang Maluku bilang dong dan katong. Dong itu mereka, katong itu dikata kita orang, kami. Jadi selama merumuskan, kalau kita itu semua muslim, ya ada solidaritas muslim, kami melawan mereka itu. Misalnya kemudian ketika Franky menyanyikan lagu Acan dan Obed pun itu dipolitisasi. Acan itu adalah Islam dan Obed itu adalah Kristen. Seperti itu. Oke. Nah, Gereja Protestan Maluku, Keuskupan Amboina, ada Suster Brigita dan MUI, dan mereka adalah pendiri lembaga antar-iman saat itu, mulai melakukan perjumpaan secara sembunyi-sembunyi. Kalau terbuka itu dianggap orang sebelah Yudas, ya, dan di Islam itu ya dianggap kafir, dan tidak sedikit orang punya darah dianggap halal. Dan saya sendiri adalah orang yang selalu tidak disukai oleh Ustadz Jafar Matali, dan ketemu di Jogja, hai Arbidin, yang mencaci maki luar biasa. Saya bilang, Ustadz, saya siap mati untuk perdamaian sejati di Maluku pada saat dalam satu forum seperti itu. Kemudian mengembangkan khutbah dan dakwah damai, misi damai, ini luar biasa pasca konflik, dan ini tidak pernah ada sebelum konflik. Bagaimana orang menginisiasi perdamaian hubungan antara agama itu? Kasus di lapangan, konflik itu diawali oleh adanya SMS gelap gitu ya. Kasus Aceh Singkil misalnya, ya, yang kita baru dengar di media, itu diawali dari adanya SMS gitu ya. Kasus misalnya penyerangan kelompok Ahmadiyah di Manislor, itu juga diawali oleh adanya SMS yang sifatnya provokatif. Nah, modul ini dibuat untuk bagaimana masyarakat itu punya alat memfilter berita-berita yang berseliweran di handphone dan di media sosial. Ya. Yang ketiga, dari segi undang-undang, saat ini kita menyusun dan membantu pemerintah menyusun rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Kami berupaya bahwa kelompok-kelompok minoritas yang selama ini tidak terlindungi itu bisa memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Jadi selama ini kelompok minoritas yang menjadi korban itu justru malah dipersalahkan. Padahal sebenarnya dari segi hukum justru yang menjadi pelaku kekerasan itulah yang harus dihukum. Ada di dalam suatu kampung yang sangat muslim, pada hari Minggu pertama kedengaran haleluya, haleluya, kaget mereka. Mira sekarang boleh kristenisasi. Di Timur banyak yang bilang ada islamisasi karena sekali-sekali mulai azan. Padahal pemerintah Indonesia waktu di situ tidak pernah melakukan islamisasi. Itu adalah kenyataan yang harus kita rasakan. Yang sebetulnya paling gawat kalau perbedaannya juga etnik, lalu perbedaannya antara penduduk asli dan pendatang, di top maupun juga di lokal. Sebetulnya agama bisa bicara, pendeta, pastor bisa berhubungan dengan ustadz dan sebagainya, itu jalan. Tetapi saya tidak tahu antara etnik. Sepertinya pemerintah sama sekali belum punya suatu cara untuk membuat komunikasi. Jadi menurut saya perlu diwaspadai. Masalahnya lebih dari situ. Namun kembali ke agama, saya kira kunci di situ yang mungkin bukan menegaskan kerukunan, itu susah karena mereka yang datang juga pekerjaannya lain, Anda ketemu di pasar, tetapi komunikasi. Bangun di misalnya Saudi Arab, Iran, lalu gobloknya Amerika Serikat yang selalu mau bikin demokrasi, lalu baru bikin ribut-ribut.
jangan kita mengizinkan konflik itu yang setiap bulan menuntut korban di Irak, di Syria, di Pakistan, di sekarang di Yaman tentu saja, dan sebagainya sampai ke sini. Jadi belajar perbedaan kan tidak mengancam. Jadi ini pengaruh dari luar. Itu kelompok yang tidak bisa diajak rukun. Mungkin yang kita di sini juga kalau bertentangan sebetulnya mau rukun juga. Maluku mereka juga mau rukun juga, tapi ya berkelahi dulu barangkali. Yang yang ideologis tidak. Saya pernah baca, maaf kalau saya kutip itu. Permulaan tahun 14 pertama kali ada seorang wartawan Jerman, Totenhöfer, dapat izin dari pimpinan ISIS untuk ke sana, dan dia 3 minggu di situ. Selang diantar oleh seorang ISIS asli Jerman, etnik Jerman juga. Nah dia tanya, kalian dengan agama-agama lain gimana? Dia bilang kalau Kristen dan Yahudi itu boleh ada, mereka menjadi dini, mereka harus bayar pajak dan sebagainya. Lalu dia tanya, gimana dengan yang lain-lain? Itu tidak harus menjadi Islam. Bagaimana dengan Syiah? Dia bilang mereka harus menjadi Sunni, kalau tidak ya harus dibunuh. Lalu dia tanya, kan Syiah ada sekitar 200 juta, itu apa kalian mau bunuh semua? Dia bilang, ya kami akan bunuh semua. Jadi kalau semacam itu gawat, ya. Memang orang Indonesia suka sekali berpindah tempat begitu, dan tidak ada masalah sebenarnya dengan itu karena itu bagian dari budaya kita. Kemudian adalah dampak dari konflik internasional, ya, bahwa munculnya radikalisme dan ekstremisme ideologis di Indonesia yang kemudian menjadi gangguan terhadap kerukunan beragama begitu, yang dari dulu sebenarnya Muhammad Ahmadiyah, Syiah sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu di Indonesia dan tidak pernah ada masalah. Tiba-tiba sekarang menjadi isu yang besar gitu. Beberapa konflik, beberapa sentimen pasca tahun 2005 seperti pada slide ini. Kalau kita lihat misalnya insiden konflik kekerasan komunal yang terkait dengan isu identitas. Ini identity based conflict seperti itu. Mohon, kalau kita perhatikan dari tahun 2005 sampai 2013 sebetulnya trennya meningkat. Jadi kita harus bisa lihat juga kalau pada masa lalu tahun 99 sampai 2002 2003 itu insidennya lebih bersifat insiden berskala besar, komunal, ada mobilisasi massa yang besar. Tetapi pada masa ini sebetulnya insiden-insiden yang terjadi itu adalah insiden yang skalanya kecil, kemudian dia sifatnya episodik saja. Cuma satu hal yang harus kita pelajari dari konflik besar pada masa lalu adalah insiden-insiden besar selalu diawali oleh insiden-insiden kecil. Bahkan pendekatan perdamaian dan upaya perdamaian masih sebatas mengeksplor, melihat apa yang sudah dilakukan dan bagaimana, tetapi bagaimana pendekatan terus berbasis konteks dan lokal itu yang menjadi sebuah kebutuhan, sehingga mekanisme pemantauan perdamaian di daerah ini diharapkan dari program ini kita juga bisa menghasilkan semacam tools supaya masyarakat dengan pendekatan peran forum kerukunan umat beragama bisa melakukan mekanisme pemantauan perdamaian terutama di Ambon, terutama berkaitan dengan upaya mitigasi dan pencegahan konflik. Meningkatkan kapasitas lembaga lintas agama. Bapak Ibu sekalian, juga ini menjadi penting. Kenapa? Karena nanti dijelaskan pada bagiannya oleh Pak Pendeta Ates yang mewakili FKUB bahwa masyarakat sendiri mempertanyakan apa sih FKUB itu dan apa yang dimainkan oleh FKUB. Walaupun memang secara aturan itu dibentuk karena beberapa kepentingan-kepentingan dalam menjaga harmonisasi dan kerukunan. Kalau di Ambon perwakilannya itu mewakili institusi agama, tapi masyarakat dibahas mempertanyakan itu, sehingga kita merasa bahwa melalui program ini ada satu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana memberikan penguatan untuk mendukung FKUB dalam rangka memperkuat kapasitas mereka terkait dengan kemampuan kapasitas dialog maupun mediasi yang mereka miliki.
besar, sedangkan Ambonnya ada di 6 sampai 10-nya. Tapi nilainya itu sama sebenarnya. Jadi sebenarnya ada dua nilai yang sama. Maksud saya 10 itu 5-nya sama, tua itu masuk dalam 5 besar itu nilainya sama. Artinya saya harus mengakui bahwa ini kan basisnya data yang terserak. Misalnya kalau meriksa RPJMD dan lain sebagainya, sehingga diajak atau didamaikan, termasuk saya mitigasi konflik, bukan bahwa lagi bagaimana melanjutkan peperangan kedua atau bagaimana kemudian yang diharapkan integrasi sosial atau kohesi sosial, ini hal yang lain lagi. Kita ini adalah itu yang kita selalu melakukannya di Ambon, ya. Sehingga dengan demikian ini yang mungkin perlu diketahui, sebab dalam beberapa pertemuan kita di tingkat nasional dalam hubungan dengan FKIP ini kami melaporkan ke sana. Kemudian yang kedua, catatan saya yang kedua, kita mesti mencatat bahwa insiden tahun 99 itu bukan insiden agama, tapi itu insiden politik yang direkayasa sebenarnya. Itu mereka pakai yang internal supaya kemudian tidak nyaman Ambon ini. Dan oleh karena itu catatan saya, yaitu bahwa yang saya pandang di Ambon itu di ujung-ujung antara dua komunitas, antara komunitas Islam dan Kristen, itu selalu dipasang pos tentara. Apa ini sebenarnya? Apa maksudnya ini? Saya merasa tidak perlu. Kita ambil contoh Bali misalnya, ya. Justru masyarakat yang menjadi pahlawan. Kenapa ini tidak bisa diajarkan di sana? Kenapa harus ada tentara yang tepatnya diantara itu? Ya? Dan ini menjadi catatan penting buat kita juga untuk, gitu? Jangan usah orang Papua, tetapi yang orang banyak orang Jakarta. Ya? Oleh karena ini mesti menjadi perhatian kita supaya demikian bahwa jangan masalah kita ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan sendiri. Tapi orang-orang Jakarta juga mesti melihat masalah ini sebagai masalah nasional. Sebab masalah kita secara internal sekarang terjadi di mana-mana. Mohon maaf, Bapak. Nah, hari ini kita akan bicarakan bagaimana peran-peran ini dalam konteks kita mendesain, ya, membuat perdamaian dan menjaga perdamaian, ya. Untuk pertama akan saya berikan kepada Romo Benny, saya beri waktu kurang lebih antara 10 sampai 15. Silakan. Bagaimana spiritualitas kebangsaan dijadikan acuan dalam hidup bernegara, di mana agama juga harus mampu memberi keteladanan. Jadi kalau agamawan tidak memberi keteladanan, dia tidak punya kewibawaan, dia terjebak pada politik praktis kekuasaan, jadi dia tidak menjadi panutan, maka dia tidak akan mampu mengatasi konflik itu. Kalau agamawan punya kewibawaan, dia menjadi teladan, dia digugu dan ditiru, maka dia menjadi simbol penyatu, sehingga ketika konflik sabdanya itu berwibawa. Lah, tapi kecenderungan agamawan kita kan berpolitik pragmatis. Juga yang duduk di FKUB, akibatnya dia tidak mampu menjadi katalisator itu. Dia tidak mampu menjadi penggerak, dia tidak mampu untuk menjadi inspirasi, dia tidak mampu menjadi inisiatif. Karena apa? Simbolnya itu sudah tidak lagi memiliki kewibawaan. Yang FKUB harus lebih dilihat lebih mendasar bahwa FKUB bukan alat kekuasaan, tetapi dia adalah sebenarnya dia ini menyalurkan kegunaan publik, dia menampung aspirasi publik, dan dia juga harus mampu mengaktualisasikan publik dengan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Terima kasih dan besok-besok konflik baru. Tapi konflik baru itu bagian dari proses pendewasaan Indonesia tadi. Karena itu bagi FKUB Provinsi Maluku kita rukun bukan karena kepentingan agama, tapi kita rukun dalam perspektif keindonesiaan. Kami di FKUB sepakat surga agama-agama itu pintu masuknya keindonesiaan kita. Ini yang harus diangkat ke permukaan. Mungkin ini yang bisa sejalan dengan Romo ini tadi yang mengatakan spirit kebangsaan itu yang harus
menjadi acuan bagi kawan-kawan di FKUB. Sebagai tokoh-tokoh agama yang ada di FKUB itu kita rukun. Karena itu moto yang kita pakai ialah jangan ada dusta di antara kita. Moto ini sampai sekarang dipelihara. Sebab bisa saja terjadi kalau ada dusta di antara kita, mungkin di atas meja tangan kita berjabat, tapi kaki kita saling tendang di bawah meja. Ini yang terus menjadi kesepakatan kita dan dipelihara sampai dengan sekarang. Tokoh agama, seluruh tokoh agama juga harus berusaha agar supaya mereka punya pikiran teologi itu juga dikembangkan menjadi pikiran teologi yang lebih terbuka, lebih damai, dan lebih berperspektif perdamaian. Ya, untuk itu saya mau bilang bahwa pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalam upaya-upaya membangun perdamaian itu. Kaum perempuan antara lain adalah orang-orang yang sebenarnya merupakan inisiator utama awal dalam upaya untuk mempersatukan kedua komunitas itu. Tadinya itu masing-masing berdiri sendiri bekerja untuk kepentingan-kepentingan masing-masing kelompok. Tapi perempuan, saya mau bilang namanya Gerakan Perempuan Peduli, dan antara lain Sister Brigita menjadi salah satu koordinator dari Gerakan Perempuan Peduli dari kelompok Katolik, dan saya dari Kristen Protestan. Sementara Ibu Reti Asagaf, istri gubernur sekarang ini, menjadi koordinator dari Gerakan Perempuan Islam, dan kita bekerja bersama-sama untuk mempersatukan, duduk bersama-sama di tengah-tengah kondisi di mana masing-masing berdiri pada pihaknya, masing-masing di sudutnya, dan bekerja untuk kepentingan dirinya. Perempuan itulah, dan saya kira apa yang dibuat oleh perempuan ini menjadi semacam inspirasi juga bagi para laki-laki untuk mulai juga melakukan upaya-upaya bersama ya untuk itu. Saya kira jadi karena itu yang saya bukan bentukan dari pemerintah Pemda, bentuk difasilitasi oleh Pemda. Ya. Di sini saya melihat menyarankan untuk FKUB itu sendiri, yang tadi Pak Bidin membawa materi katakan yang terjadi di Ambon itu segregasi cara berpikir dan mental. FKUB itu perlu untuk ini yang pertama. Orang-orang FKUB itu yang itu pertama ini. Ya, kita Presiden revolusi mental itu mulai FKUB itu dulu. Revolusi mental orang-orang di FKUB itu. Ya. Ya, ya. Karena ya sebab bisa saja bahwa yang tadi dikatakan FKUB itu bisa jadi provokator damai, tapi bisa dia justru mungkin lebih memicu lagi untuk bisa terjadi konflik itu. Terakhir ini di Tual, tadi pagi saya lihat di Metro TV itu di Ternate, itu situasi konflik terakhir Tual Ternate itu persis seperti yang terjadi di Ambon awal kerusuhan itu. Dan bisa melibatkan masyarakat di luar kampus yang bisa juga meminta kelompok mahasiswa-mahasiswa yang notabene, mohon maaf saya sebutkan saja, bisa dulu terjadinya konflik. Dan waktu itu mengenai korban, tapi tidak ada yang meninggal, tapi ada juga yang masuk rumah sakit. Nah, dari sinilah sehingga Rektor selaku Ketua Senat membentuk tim mediasi dalam rangka mencari solusi. Nah, mencari solusi dan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Kemudian tim diberi tugas untuk melakukan mediasi, untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan seluruh komponen. Dengan komponen itu termasuk juga mahasiswa, itu terbagi ada yang disebut dengan mahasiswa baru. Ini khusus untuk yang mahasiswa Islam.
Kemudian ada DPR dan DPU. Semuanya dimintai kita melakukan dialog bersama-sama. Kira di kampus Universitas Batu Murah. Kemudian program dosen, program studi dan kajian juga diminta juga pertemuan untuk kita melakukan pertemuan. Kemudian kerja-kerja FKUB Kota melalui Kementerian Agama Kota, dan ke depan mungkin ada masukan dari Bapak Ibu nanti pada forum nanti untuk bagaimana melihat persoalan ini dan memberikan kontribusi pikir dalam rangka pengayaan. Baik, selanjutnya saya berpindah ke panelis yang berikut, Ibu Hilda Rolobisi. Yang berdampak positif, memberi peluang bagi tumbuhnya inisiatif, kreativitas, dan kompromi, sedangkan konflik yang berdampak negatif mengacu pada timbulnya ketidakharmonisan dan kekerasan. Nah, dengan kata lain, konflik dapat menciptakan peluang bagi kemajuan dan dapat pula menjadi pemicu bagi kehancuran. Olehnya itu, advokasi perdamaian yang kami lakukan itu menjadi suatu keharusan yang kami lakukan di dalam konteks konflik Ambon. Nah, konflik tidak harus dihapus dalam kehidupan masyarakat. Presentasi sebelumnya pun juga terkait dengan kebijakan Pemda yang masih sensitif konflik. Di satu sisi ada kebijakan Pemda memang harus lebih memperhatikan profesionalitas, contohnya dalam penentuan jabatan di birokrasi. Lalu tetapi di sisi lain sebagai masyarakat ada yang menginginkan adanya pertimbangan etnis atau agama. Nah, ini pun juga hal-hal yang dari kebijakan pemerintah yang bisa menimbulkan konflik. Lokal sebagai kebutuhan pembentukan karakter dan identitas kemalukuan. Jadi ya, kita memang mendebatkan persoalan antara Pelagandong, tapi ada orang lain di Maluku dari luar tapi tidak memiliki relasi-relasi dalam konteks tradisional itu. Kita butuh bagaimana supaya orang yang tidak memiliki relasi itu juga menjadi bagian dari Maluku. Ini yang kemudian ingin kita dorong, dan ya mungkin identitas transformasi Maluku atau identitas kemalukuan. Jadi ketika seluruh orang itu kemudian berbicara dan kemudian kita harus memiliki identitas mana gitu. Itu muatan lokal kita belum ada. Beberapa lembaga UNDP, JICA pernah melakukan terobosan bahkan sampai kemudian melahirkan kurikulum orang Basudara, tapi dalam konteks Kota Makassar dia hanya diuji cobakan selama 6 bulan kemudian hilang. Kota Ambon, khususnya Kota Ambon. Padahal tangan ini juga bisa membaca peluang atau kesempatan serta strategi yang bisa dilakukan sebagai pilihan-pilihan solusi dalam rangka bagaimana memberi ruang partisipasi kepada masyarakat terutama kaum muda dalam rangka upaya-upaya membangun kerukunan secara berkelanjutan. Tolikara itu juga mengumpulkan deklarasi jihad di Yogyakarta, di Jakarta seperti itu. Jadi potensi ini sebenarnya bukan hanya di internal wilayah, tapi juga melebar di eskalasinya sampai ke geografi yang lain, tidak hanya di satu wilayah. Itu yang November ini baru terima dari Kementerian Agama. Hari ini sudah bukan barang lagi, tapi uang. Itu sudah. Kemudian kepada Ibu Hilda, kami ingatkan bahwa bagaimanapun kita selalu menemukan bahwa Maluku sudah damai, tapi harus ingat di Lembah Agung yang ada sekarang itu masih ada teriak-teriak dari pengungsi. Kemudian di daerahnya Pak Abidin di sana Waitibu, di sana di hutan itu sudah didirikan masjid, tapi orang-orangnya masih bersebar di Tulehu di mana-mana, itu masih mereka belum kembali ke sana. Walaupun sebenarnya polanya itu sama, ya, atau polanya bisa berbeda, ya, tetapi dia bisa muncul dalam bentuk yang lain. Ya, kita menganggap bahwa itu sesuatu yang baru sebenarnya, padahal itu tidak. Jadi oleh karena itu, kalau memang masyarakat itu terlibat di dalam masalah-masalah yang sifatnya dia internal universitas, maka dengan demikian kita mesti membedakan ya antara di mana tanggung jawab untuk masyarakat untuk melakukan pengawasan saja sampai di tingkat itu,
Tetapi penyelesaian itu harus dilakukan secara internal dan dijaga di dalam. Banyak inisiatif oleh masyarakat sipil, partai masyarakat dan lain-lain. Tapi kemudian yang menjadi kendala klasik di Indonesia adalah bahwa kerja teman-teman ini biasanya tergantung pada support dari donor dan lain-lain. Nah ini satu kendala klasik yang selalu menghantui gerakan ya, masyarakat sipil yang ingin berpartisipasi dalam rangkaian siklus pembangunan. Ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh untuk pemerintah di Maluku. Lalu hal yang menarik terkait dengan kasus Unpati, bagaimana kita bisa memperhatikan sustainability untuk mengawal proses-proses perdamaian secara berkelanjutan di Unpati, sehingga kebanggaan Unpati sebagai ikon itu bisa tetap terpelihara menjadi milik bersama. Lalu yang berikut, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yang disampaikan untuk rencana tindak lanjut dari seluruh proses yang berlangsung, barangkali ini menjadi catatan penting untuk Habibie Center, tapi juga tipe damai dan humanitarian dialog untuk bagaimana rekomendasi-rekomendasi dalam seluruh proses yang dilakukan itu bisa menjadi sebuah kebutuhan dan bisa bagaimana dipikirkan untuk bisa dilakukan. Dan tetapi itu bisa dilakukan kalau kita memiliki komitmen yang kuat untuk itu. Persoalannya adalah bagaimana mendukung ini tidak bisa kita sendiri, tapi Pemda dalam proses ini memang banyak yang disampaikan, banyak janji-janji, termasuk pagi saya bilang itu Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang mengalokasikan itu juga harus kita kawal. Mumpung ada Pak Agi di sini yang mewakili Pak Gubernur, barangkali tolong diteruskan, dan masyarakat sipil terutama di Ambon, Tipodamai akan menginisiasi bersama dengan lembaga-lembaga interpret yang lain untuk mengawal, karena merawat menjaga kerukunan di Maluku adalah harga mahal yang harus kita jaga pelihara bersama. Itu Bapak Ibu sekalian. Seperti apa? Ada dua yang paling menyolok latar belakang, ya. Ada dua, bahwa masyarakatnya itu plural. Masyarakatnya itu plural, artinya majemuk dengan begitu banyak agama, baik agama suku maupun agama-agama yang diakui sama pemerintah, ya, dan sebagainya. Dan juga bahwa pernah mengalami konflik terbuka. Itu dua yang apa yang harus dijawab, gitu ya, harus dijawab. Problemnya apa, isunya apa? Ada beberapa yang saya, ya, mungkin salah satunya yang paling ini adalah segregasi wilayah. Tadi sudah dibicarakan, walaupun sebelum sebelum konflik itu memang sudah ada segregasinya, tetapi sekarang ini tetap ini menjadi malah orang untuk datang untuk itu malah tambah tegang, ya, apa? Setuju. Yang kedua adalah menguatnya identitas agama. Itu ada dialami juga di masyarakat, ya. Stereotyping. Saya kira ini hal yang salah satu yang paling kuat. Stereotyping seperti di tempat-tempat lain menghasilkan kecurigaan. Itu jadi stereotyping dan ini, ya. Di religious extremism. Ini jadi ekstremisme agama. Itu tadi Romo Magnis dinamis. Mobilitas yang dinamis membuat orang konstan harus menyesuaikan diri, dan itu sangat melelahkan. Ketika dia datang ke tempat baru, dia harus menyesuaikan diri. Tetapi ketika kita mendengar tadi yang religious extremism, saya berpindah dikit ya ke bawah, ya, adalah teologi yang sempit. Tadi Ibu bilang, ya, yang bersangkutan juga dengan stereotyping dan kecurigaan itu adalah stigma kolektif, ya, stigma kolektif. Semuanya ini sayangnya kelihatannya semuanya baik-baik aja, tetapi sebenarnya tadi saya suka sekali ada kata ketegangan yang diam. Bapak yang bilang, saya suka. Kendati demikian, bersyukur bahwa ada banyak orang-orang yang benar-benar atau pihak-pihak yang benar-benar melakukan sesuatu.
saya tidak bisa meletakkan semua. Saya tidak bisa meletakkan semua. Hanya sebagian saja. Stakeholdernya siapa saja yang melakukan sesuatu di sini. Lihat, Pemda ini perlu meningkatkan dukungan yang lebih nyata untuk yang lain-lain. Apakah itu untuk FKUB, apakah itu untuk civil society, untuk akademisi, atau untuk siapa yang lain-lainnya. Kalau kita lihat secara spesifik, kita ada sesi mengenai FKUB. Tetapi kita juga, kalau tadi Romo Beni bilang, FKUB itu harus seperti apa? Menjadi model. Yang kedua, tadi untuk akademisi, mungkin sementara ini yang saya lihat adalah promosi atau semakin mengembangkan teologi-teologi yang sifatnya luas. Ya, yang adalah civil society. Di sini saya hanya tulis sedikit sekali. Adanya gerakan perempuan peduli ya. Lalu, apakah Bapak Ibu sekalian melihat ada sesuatu yang terlewat? Yang baik untuk mereka yang aktif dalam melakukan mediasi, ini membantu sekali. Melihat apa yang nilai-nilai apa yang harus ini dan alat-alat apa untuk menjawab hal-hal yang seperti ini, baik untuk menemukan isunya maupun untuk menjawab masalah-masalah ini. Bapak, silakan. Ya, disegregasi punya bukan wilayah saja, tapi satu dari tadi kita bicarakan bahwa sebagai modal ya. Ya. Untuk kerukunan juga. Ada yang lain? Ada lagi? Ya Pak. Saya rasa ini bisa jadi catatan singkat. Kalau ada yang mau langsung ambil foto dan jadi ketahuan apa yang dibicarakan, ya. Saya kira sekarang saya mau serahkan sama mewakili dari Center for Humanitarian Dialogue dan juga teman-teman dari Habibie Center. I want to thank you all for coming here to share your perspectives and for your many interesting analysis and suggestions for our project. Saya mau berterima kasih untuk pemikiran-pemikiran yang dibagikan, analisa-analisa dan juga usulan-usulan bagi solusi-solusi yang I'm coming from the Center for Humanitarian Dialogue's office in Singapore, and I can tell you we're looking at this project with a lot of interest. Saya datang dari Center for Humanitarian Dialogue dari kantor Singapura, dan saya harus bilang bahwa kita udah benar-benar melihat proyek ini dengan sangat menarik gitu. There's many reasons why we think this is interesting, both from an Indonesian perspective, but also from a perspective beyond Indonesia. Nah, kenapa hal ini menarik, proyek ini menarik? Karena ada dua hal. Yang pertama yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Ambon is one of the places that has experienced something that many other places are experiencing at the moment, and it's increasing identity-based conflict. Nah, Ambon sudah mengalami sesuatu yang sekarang ini banyak sekali orang lain alami, yaitu adanya krisis di mana yang jadi masalah adalah basisnya adalah masalah identitas. We have no reason to think that this is a trend that is going to go away soon. So identifying the approaches to manage this kind of conflict is very important. And we think that akan terjadi di beberapa tempat yang akan meningkat hal-hal yang seperti ini. Dan sekarang kita mau lihat bahwa mau belajar dari apa yang terjadi di Ambon karena sudah terjadi dan bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. A second reason we're looking at Ambon is the very interesting role religious leaders, the official religious-based institution, the FKUB. FKUB, apa yang dilakukan, apa yang terjadi, dan juga apa yang dilakukan dan terjadi untuk organisasi berbasis iman lainnya, itu sangat menarik dan kita bisa belajar dari sana. Just to mention one final reason, I think this project is quite unique in that it spans the grassroots to leaders of organizations, to the official institutions. We've had both the local government here and several representatives from the FKUB. I think itu akan menyentuh dari satu yang sangat lebar, gitu, mulai dari hal-hal yang sangat dari masyarakatnya sendiri dengan apa yang sampai ke
institusinya, dari sisi di level institusinya, dan kalau dilihat dari proyek itu untuk ke sana. So we're saying we want to learn from Ambon, but of course we also want to make a difference in Ambon. As we're now going into the second year of the project, and as you will have seen, this project really has been developed. Bukan saja mau belajar dari apa yang terjadi di Ambon, tetapi juga ingin melakukan sesuatu untuk Ambon sehingga Ambon bisa berubah, ada perubahan di sana. Dan begitu, apalagi saya dulu. Dan program ini dibuat dengan yang dimulai dengan benar-benar dari jaringan yang ada di masyarakat gitu, dan kita akan melakukannya terus, akan menjalani seperti itu terus. The challenge of this project, but also the strength, is the diversity of actors and the strength of the partnerships that have been involved. Satu kekuatannya adalah bahwa ada begitu banyak partner, ya, ada begitu banyak orang-orang yang terlibat gitu, yang dari jaringan yang kami miliki. So I hope continued exchange with all of you here, because your perspectives will really be valuable in the upcoming year of the project. So thank you very much for coming here today. Dan saya harapkan bahwa ini akan terus berlanjut, saling mengisi, saling belajar dari antara kita, dan kita akan terus menjadi partner yang baik antara. Terima kasih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita meninggalkan ruangan, saya mengajak untuk kita semua untuk berfoto bersama di depan. Silakan.